Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodhotul Hafidoh dari Prodi Pendidikan Ekonomi 2018B. Di sini saya akan menerangkan tentang konsep dasar manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan salah satu bagian dari ilmu manajemen. Meskipun demikian, ilmu manajemen keuangan sangatlah luas. Banyak yang mengartikan bahwa manajemen keuangan hanya merupakan bagian catat-mencatat laporan keuangan dan menjadi tanggung jawab bidang keuangan saja, tapi faktanya lebih luas dari itu. Manajemen keuangan meliputi seluruh aktivitas organisasi dalam rangka mendapatkan, mengalokasikan, serta menggunakan dana secara efektif dan efisien. Tidak hanya cara mendapatkan dana saja, maupun juga bagaimana cara menggunakan dan mengelola dana tersebut. Dalam prinsip manajemen keuangan, mengingat luasnya cukup manajemen keuangan, ada beberapa prinsip keuangan yang mendasarkan manajemen keuangan. Ada beberapa prinsip-prinsip manajemen keuangan. Yang pertama, prinsip konsistensi. Yang kedua, prinsip akuntabilitas. Yang ketiga, prinsip transparansi. Yang keempat, prinsip kelangsungan hidup. Yang kelima, prinsip integritas. Yang keenam, prinsip pengolahan. Yang ketujuh atau yang terakhir, prinsip standar akuntansi. Di sini saya mau menjelaskan satu persatu tentang prinsip-prinsip ekonomi. Yang pertama, prinsip konsistensi. Prinsip konsistensi adalah kebijakan dalam mengelola keuangan perusahaan atau organisasi. Hendaknya dilakukan dengan konsisten dan tidak berubah-ubah. Jika terpaksa dilakukan perubahan pun hanya disertai alasan yang jelas supaya tidak membingungkan. Yang kedua, prinsip akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas merupakan kewajiban hukum dan moral dalam memberikan penjelasan mengenai penggunaan dana atau kewenangan yang telah diberikan. Masing-masing individu maupun perusahaan harus dapat menjelaskan secara rinci mengenai penggunaan dan hal-hal yang berkaitan dengan prinsip akuntabilitas ini. Yang keempat, prinsip kelangsungan hidup. Prinsip kelangsungan hidup adalah salah satu upaya menjaga kesehatan keuangan perusahaan atau organisasi dengan menyesuaikan antara biaya operasional dengan dana yang tersedia. Yang kelima, prinsip integritas. Setiap orang atau individu wajib memiliki integritas yang tinggi dalam menjalankan operasional perusahaan. Terbukti dengan laporan keuangan tersaji lengkap dan akurat. Yang keenam, prinsip pengelolaan. Prinsip pengelolaan adalah prinsip manajemen keuangan harus dapat mengelola dana yang ada dengan baik dan benar yang sesuai dengan karakter organisasi atau perusahaan. Yang terakhir atau yang ketujuh, prinsip standar akuntansi. Sistem akuntansi yang diinginkan harus sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku secara umum. Konsep manajemen keuangan. Manajemen keuangan memiliki 3 konsep. Yang pertama, perolehan dana. Yang kedua, penggunaan dana. Yang ketiga, pengelolaan aset atau aktiva. Perolehan dana yaitu seluruh aktivitas yang bertujuan untuk mengelola sumber dana yang baik berasal dari internal perusahaan maupun bersumber dari eksternal perusahaan. Yang kedua,
penggunaan dana berupa kegiatan dalam menggunakan dan menginvestasikan dana yang ada ke dalam beberapa bentuk aset. Yang ketiga, pengelolaan aset atau aktiva, segala kegiatan yang dilakukan ketika dana telah didapat dan telah diinvestasikan atau dialokasikan ke dalam bentuk aset. Dalam hal ini, dana harus dikelola secara efektif dan efisien. Tujuan manajemen keuangan. Salah satu tujuan didirikannya perusahaan adalah untuk memaksimalkan atau menambah kesejahteraan perusahaan, dan disinilah manajemen keuangan mewujudkan fungsinya. Manajemen perusahaan harus dapat menekan mengeluarkan yang tidak terlalu penting sehingga potensi rugi dari perusahaan dapat diminimalisir. Fungsi manajemen keuangan. Di dalam pengelolaan keuangan perusahaan, manajemen keuangan memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, keputusan investasi, yang kedua, keputusan pendanaan, yang ketiga, keputusan dividen. Yang pertama, keputusan investasi. Manajemen harus bijak dalam memutuskan bentuk investasi apabila dana yang akan diinvestasikan dalam bentuk surat berharga, pembelian aset, atau apapun harus diputuskan secara jelas, tepat, dan profesional. Yang kedua, keputusan pendanaan. Dalam hal ini, manajemen keuangan berfungsi untuk mempelajari segala sumber dana perusahaan, baik penambahan utang maupun modal. Sebisa mungkin, biaya yang dikeluarkan sedikit namun bisa menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya sesuai dengan prinsip ekonomi. Yang ketiga, keputusan dividen. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan fungsi manajemen keuangan sebagai keputusan dividen, yaitu pertama, besarnya laba yang akan dibagikan kepada pemilik dalam bentuk kas. Yang kedua, tingkat stabilitas dividen yang akan dibagikan oleh manajemen. Yang ketiga, dividen saham. Yang keempat, pemecahan saham. Yang kelima atau yang terakhir, penarikan saham yang telah beredar. Sekian penjelasan dari saya. Kalau ada salah maupun kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.